Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sugianti dari kelas RA2 Prodi PGSD dengan NIM 862062300015. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah anti korupsi yang bertemakan Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah global yang dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di era globalisasi ini, praktik korupsi sering melibatkan berbagai negara, misalnya melalui pencucian uang, penyembunyian aset luar negeri, dan suap dalam interaksi nasional. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Instrumen internasional pencegahan korupsi yang pertama ada United National Convention Against Corruption atau UNCAC. Nah, UNCAC merupakan konvensi anti korupsi yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2003 dan menjadi instrumen internasional yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Nah, UNCAC memiliki 5 pilar utama. Yang pertama itu ada pemerintahan korupsi yang melalui transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, ada kriminalisasi berbagai bentuk korupsi. Yang ketiga, itu ada kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan. Yang keempat, itu ada pengembalian aset hasil korupsi kepada negara asal. Dan yang terakhir, itu ada bantuan teknis dan pertukaran informasi. Jadi, di Indonesia itu memiliki ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 2006 sebagai bentuk komitmen dan pemberantasan korupsi. Yang kedua ada OECD. Konvensi ini bertujuan memberantas praktik suap terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Manfaatnya itu untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, mengurangi praktik suap dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada Transparency International. Transparency International adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Perannya yang pertama untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di suatu negara melalui Corruption Perception Index atau CPI. Yang kedua untuk melakukan kampanye anti korupsi, dan yang terakhir untuk mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih transparan. Dan yang terakhir adalah kerjasama regional ASEAN. Negara-negara ASEAN bekerja sama dalam mencegah korupsi melalui pertukaran pengalaman dan praktik-praktik terbaik, pelatihan aparat penegak hukum, peningkatan transparansi sektor republik, dan kerjasama dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan ilegal. Baik, mungkin sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.